merinding banget. Selingkuhan, doain anak kamu yang perempuan kalau udah gede jadi PSK. Udah main api sambil bawa bensin gitu. Cepat ikan teri, lo berempat, gue sendiri. Cinta terlarang yang berakhir di koper merah. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Litsku. Apa kabar kalian semua kalian? Baik-baik aja. Kembali lagi guys. Nah, jadi kali ini ada yang beda. Kenapa? Karena Litsku mau menceritain ini kasus yang bikin bulu kuduk kita merinding guys. Waduh, merinding banget. Kecuali Bang Rasman ya. Karena Bang Rasman kan nggak bisa merinding. Dari bahu langsung telinga. Canda Bang Rasman. Nah, jadi kali ini Litsku mau ceritain tentang kasus. Ini bukan kasus biasa, bukan kasus kriminal biasa. Ini melibatkan drama, kecemburuan, perselingkuhan, dan satu momen absurd yang bikin kita mikir, lah kok bisa kayak gini? Jadi gimana sih hubungan gelap yang berakhir tragis, misteri dari koper merah? Ayo kita bahas. Jadi dalam kasus ini ada seorang pria bernama Rohmatri Hartanto. Nah, jadi seorang pria beristri dan punya anak. Ingat ya, beristri dan punya anak. Yang menjalin hubungan dengan seorang wanita bernama Uswatun Kasanah. Jadi karena susah namanya, Litsku panggil Mawar aja, gampang ya. Nah, jadi seorang pria beristri dan beranak dengan seorang wanita bernama Mawar, sales kosmetik itu menjalin hubungan. Apalagi kalau bukan perselingkuhan. Namun Anto itu tidak mengakui bahwa ini adalah simpanannya, namun mengaku bahwa mereka menikah siri. Walaupun di akhir cerita, polisi tidak pernah menemukan bukti-bukti tanda-tanda mereka menikah siri. Berarti emang mesum aja mereka berdua nih. Jadi memang akal-akalan untuk menutupi perselingkuhan mereka lah. Namun nggak cuma Antok aja yang berselingkuh dengan si Mawar ini. Diam-diam, Mawar ini juga bermain dengan dua kaki dia guys. Itu selingkuh sana, selingkuh sini. Dan ternyata Antok ini bukan satu-satunya yang hinggap di hati Mawar. Wah, banyak kumbang bertebaran. Tidak satu-satunya kumbang yang hinggap di hati Mawar. Dan yang bikin panas adalah Mawar ini pernah kegap ketahuan bawa cowok ke kamar yang bikin Anto ini marah besar. Namun singkat cerita hubungan mereka penuh intrik dan suatu waktu mereka ini bertengkar guys, si Anto sama si Mawar. Dan Mawar ini mengeluarkan kalimat yang bikin Anto ini meledak-ledak. Jadi kan mereka berantem ya, biasanya udah selingkuh, berantem-beranteman lagi. Jadi pas berantem, si Mawar ini karena saking marahnya, dia bilang ke Anto, saya doain anak kamu yang perempuan kalau udah gede jadi PSK. Nah, PSK itu pekerja suka-suka. Gila, jadi Anto ini karena udah cemburu ketahuan Mawar ini dibawa cowok, anaknya disebut PSK, kalau udah gede nanti pekerja suka-suka, marahlah dia, menyimpan dendam yang sangat kesumat di dalam hatinya Anto. Dan dimulai dari sinilah rencana pembunuhan itu terjadi. Nyumpahin anak kamu lo perempuan, suatu saat jadi burel gitu. Jadi dimulai tanggal 19 Januari, Anto ini mengajak Mawar buat ketemuan, makan di sebuah restoran di Kediri. Jadi mereka makan bareng, ngobrol, ngalur ngidul, dan di tengah makan, si Anto ini mulai ngomong serius lah. Dan Mawar ini minta untuk Anto segera berpisah dengan istrinya dan menikahi dirinya. Nah, ini pelakor-pelakor emang kurang ajar nggak tahu diri nih. Udah merebut suami orang, merebut harta, merebut segalanya gitu. Bayangin Antok yang udah punya istri dan anak dituntut untuk menikahi Mawar yang pernah ketahuan bawa cowok selain Antok. Nah, ini kan ibarat udah main api sambil bawa bensin gitu. di sulut apinya nyebar gitu loh. Jadi permintaan Mawar ini bikin Antok panas ya. Dia udah cemburu, dia udah sakit hati anaknya dihina jadi PSK pekerja suka-suka. Dan kedepannya dia diminta buat ninggalin istri, buat jadi keluarga seutuhnya yang bahagia gitu. Namun di sini Antok tuh diem-diem udah membuat rencana kejam di dalam otaknya. Ya saya mandi dulu gitu, terus ya ngobrol-ngobrol gitu. Terus pada saat mau berhubungan itu tiba-tiba dia itu teringat anak saya yang nomor 2 gitu. Setelah makan, mereka lanjut ke hotel. Niat Antok lanjut ke hotel ya pasti buat dong. Nggak mungkin tiba-tiba kita ke hotel yuk. Ngapain? Dengerin Gus Miftah? Nah, nggak mungkin dengerin ikan sepat, ikan teri, lo berempat, gue sendiri. Nggak mungkin gitu. Udah pasti dua gitu. Begitu mulai masuk kamar,
Ini awalnya mungkin masih santai-santai ya, tapi lama-kelamaan obrolan Anto dan Mawar ini menjadi panas. Bisa jadi Anto masih penasaran, siapa sih cowok yang kamu bawa ke kamar kos kamu? Apa barangnya lebih gede? Nah, apa duitnya lebih banyak? Nah, ataukah Anto masih dendam dengan kata-kata dari Mawar yang mendoakan anaknya ini jadi PSK gitu loh. Kenapa Anto marah? Nggak mungkin dong doa dari Mawar ini jadian. Kan doa dari orang tuanya yang lebih mabjur kan daripada doa selingkuhannya loh. Sampai akhirnya mereka cekcok dan ledakan pun mulai terjadi. Mulai dari Antok yang Mawar hingga tewas tanpa senjata, tanpa benda tumpul, cuman menggunakan tangan Anto. Ini bukan pembunuhan yang spontan ya. Ini tuh udah direncanain sama Anto dari emosi yang udah ditahan lama. Akhirnya Mawar pun tewas di tempat dan di titik ini Anto tuh mulai sadar gitu. Inilah fakta penting terungkap. Ternyata koper mewah sudah dibawa dari awal oleh Anto. Ya, sebelum check-in, Anto ini udah siap-siap bawa koper merah. Bukan koper biasa, tapi koper yang nanti dia bakal pakai untuk memasukkan tubuh korban yang udah dipotong-potong gitu. Di sini udah kelihatan banget ya bahwa niat dia itu bukan pembunuhan spontan, namun sudah merencanakan sematang mungkin. Namun apa daya mutilatong tidak sesuai rencana. Kepanikannya si Anto ini mulai cari cara buat ngilangin tubuh dari Mawar ini. Karena dia nggak bisa ngangkut. Nah, tubuh Mawar kan besar. Dia angkut sendiri, dia nggak kuat. Dia seret-seret masuk koper juga nggak muat gitu. Nah, jadi dia nggak kehabisan akal untuk menghilangkan jejak kejahatannya si Anto. Akhirnya dia memutuskan untuk mencincang tubuh korban. Wow. Karena saking saya sudah panik, akhirnya itu saya berniat itu ngambil koper. Sebenarnya itu nggak ada niat mutilasi, karena saking saya panik, saking saya bingung, saya masukkan koper itu kan nggak muat. Ya injek-injek biar muat, itu ternyata tetap nggak muat. Mas Anto. Namanya kan Anto itu, anak tolol memang nih. Di alat yang dia pakai itu bukan golok, itu bukan pedang, melainkan satu pisau kecil, yaitu pisau dapur. Kalian tahu kan pisau dapur yang panjangnya itu sekitar 6 inci, 6 cm apa 6 inci gitu. Gila, itu kan kecil banget pisau dapur. Kita motong bawang pakai pisau dapur itu kadang-kadang susah. Ini pakai motong orang. Kayaknya memang udah kehabisan akal, jadi dia menggunakan pisau dapur, niat banget untuk mencincang Mawar ini. Pelan-pelan dia lakuin, mulai dari bagian kepala, bagian kaki, bagian tubuh utama yang dipisahin. Nah, semua ini dia lakuin di kamar hotel tanpa ketahuan. Pertanyaannya, kok bisa nggak ketahuan? Emang bercak-bercaknya tuh nggak nyiprat kemana-mana gitu loh. Nah, biar nggak ketahuan lagi, dipisah kan. Badan sama kepala tuh dipisah. Nah, jadi kakinya itu dibungkus pakai plastik sebelum dibuang. Nah, kepala juga dipisah. Badan itu dimasukin ke koper merah. Wah, ini muat nih. Badan dimasukin ke koper merah besar ya. Namun karena mungkin dia check-in-nya lama ya, jadi selama kejadian itu dia sampai sempat juga bersih-bersih kamar hotelnya sebelum dia check out. Setelah bersih semuanya, dia make sure tidak ada noda tertinggal. Dia check out lah membawa koper merah yang ada di tangannya. Dilihat tuh sama orang-orang hotel, oh bapaknya check out gitu. Padahal yang di dalam itu bukan baju. Nah, melainkan simpenannya. Nah, ya memang si simpenan kadang-kadang bisa baju, duit gitu. Tapi ini simpenan badan orang, guys. Aduh. Nah, ini dia bagian yang absurd dari kasus ini. Jadi si Anto ini muter-muter pakai mobil buat buang potongan-potongan Mawar ini. Jadi dia cari-cari tempat yang aman buat buang potongan-potongan Mawar. Sampai akhirnya dia di Trenggalek, dia buang kakinya. Ngeri. Di Ponorogo, dia buang kepalanya. Nah, namun waktu dia lempar kepala korban, itu ada kejadian absurd dari jendela mobil. Tiba-tiba kepala korban yang dilempar itu balik lagi, guys. Nah, jadi dia lempar, gitu. Balik lagi kepala korban, guys. Astagfirullahaladzim. Istighfar, Mas Anto. Karena saking paniknya dia mau buang kepala, berarti kan segini ya. Waduh, ini kayak mau buang sampah, guys. Itu mau dibuang sama Anto, cuman waktu dilempar ke jendela, balik lagi. Kalian bayangin di posisi itu bagaimana kejamnya si Anto ya. Kalau Let's sih udah nangis sih Let's kayaknya, kayak pas kita lempar, kepalanya balik lagi gitu. Aduh, kalau di film-film hantu, udah ketawa itu di kepalanya. Serem banget. Mungkin di titik ini dia udah ngerasa, wah ini pertanda nggak baik. Karma instan. Tapi ya udah, namanya orang udah kesumat gitu ya. Jadi dia cari lokasi lain untuk membuang
bagian tubuh kepala Mawar ini. Terakhir, tubuh korban yang ada di koper merah itu dibuang di wilayah Ngawi. Kemudian kasus ini viral karena koper ditemukan oleh seorang warga. Koper merah ini ditemukan oleh warga dan langsung bikin geger, dilaporlah ke polisi. Dan akhirnya polisi ini lumayan bergerak cepat, guys. Sampai dari CCTV hotel, sampai jejak komunikasi korban, nah, Anto akhirnya ketangkep dalam kurang dari waktu 3 hari. Bravo buat polisi-polisi yang bukan oknum ya. Hebat banget nangkap korban dalam waktu kurang dari 3 hari. Dan Anto ini dijerat dengan pasal 340 KUHP, pembunuhan berencana yang harusnya sih penjara seumur hidup ya, dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sementara itu hubungan mereka, Anto dan Mawar yang selama ini disembunyikan gitu. Dan akhirnya kebongkar ke publik. Anto itu ternyata sudah berkeluarga. Dan sementara Mawar ini bukanlah istrinya, melainkan simpanan dan selingkuhannya. Jadi kalau let's go lihat dari kasus ini ya, ini bukan cuman kasus pembunuhan yang kejam gitu. Ini juga soal bagaimana sebuah hubungan yang salah itu bisa berakhir tragis. Tapi yang perlu dicatat, semua informasi ini masih berdasarkan pengakuan dari pelaku ya, pengakuan Anto gitu. Karena kita minta pengakuan korban nggak bisa. Kita nggak tahu versi korban itu seperti apa. Bisa aja seluruh omongan Anto itu bohong, ngarang-ngarang doang. Nah, jadi kita nggak bisa menelan mentah-mentah alasan Anto ini bahwa dia diminta dinikahi, anaknya didoain PSK gitu. Anak lu nggak mau didoain PSK, lu marah tapi lu mengkhianati istri lu toh. Intinya jangan main api kalau nggak mau kebakar gitu. Urusin hidup diri sendiri. Jangan membuat drama di hidup yang nggak perlu gitu loh. Apalagi sekarang kan banyak banget kasus-kasus pelakor ya. Dari Ci Agnes itu pelakor. Kalau kalian tahu dulu. Kasusnya Pak Sambo itu juga gara-gara cinta. Kasus Amy di Korea. Hilang kan Amy di Korea itu nggak pernah kabarnya lagi. Itu juga selingkuh juga. Orang-orang yang berselingkuh, drama. Ini memang jadi pemicu yang besar banget untuk melakukan tindakan kejahatan gitu loh. Tindakan kejahatan yang di luar nalar gitu. Nah, jadi buat kalian, hati-hati. Bapak-bapak yang punya mata dijaga, yang punya burung juga dijaga. Nah, udah guys, gimana menurut kalian tentang kasus dan peristiwa kali ini? Karena let's go fokus di pembahasan perselingkuhannya. Karena let's go nih, kalau udah ada drama selingkuh, demen aja gitu. Biasanya kan kalau ada drama perselingkuhan tuh teori-teori selingkuh gitu, demen aja gitu. Let's go udah terpengaruh ibu-ibu. Itu deh guys, buat video kali ini. Kalau kalian suka cerita Let's Go seperti ini, kalian komen aja. Kalau kalian ada nanya kenapa nih studionya baru, enggak, Let's Go lagi pindah ke rumah teman. Kenapa? Karena rumahnya banjir. Numpang di rumah teman, sumpah banjir guys. Terima kasih banyak buat teman-teman para donatur yang udah mensupport Let's Go. Dari siapa lagi kalau bukan Sultan kita, Sri Wahyu 8161, Sri Sultan Hongkong kita. Nah, Kanjeng Ratu Kanjeng Mami, terima kasih banget sudah selalu mensupport Let's Go. Dari Sari Budi Asih 5980, thanks, sukses selalu, Let's Go, sukses selalu untuk Sari Budi Asih, best friend satu kampung kita. Terima kasih banyak, Sari Budi Asih 5980. Dari Sultan Malaysia, Rafidah, terima kasih banyak Bang, Let's Go, karena mendapatkan saya sebagai Sultan Malaysia. Saya berbesar hati sekali gitu. Setara Aisar Khalid. Sukses selalu Bang Let's Go dan diberkati selalu. Apa maksud langka Bang Let's Go? Langka itu artinya limited. Limited enggak langka itu. Rafidah, langka itu artinya limited. Limited apa limited? Ya itulah. Itu langka, Rafidah. Sultan Malaysia. Saudara Aisar Khalid. Terima kasih sudah mensupport Let's Go ya. Thank you banget teman-teman yang nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kalau kalian suka, komen aja pendapat kalian di bawah. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye.